أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وأخذن منكم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Daeng Syawal Mubarak. Baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Masya Allah, saat rumah tangga seperti tali yang akan rapuh. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Abai Ghifran. Assalamualaikum Ustadz Abai. Masya Allah. Waalaikumsalam. Akhirnya Sehat. ketemu di sini kita. Masya Allah ya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Baik Ustadz, dari awal tadi kita memang paling nikmat nih karena kita udah membahas tentang keluarga. Luar biasa. Dan memang yang namanya keluarga nggak pernah ada yang lurus-lurus aja. Pasti ada masalah di dalamnya. Masuk rumah tangga, masuk gerbang yang baru. Masya Allah. Mohon ilmunya guru, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Bang Ali Zainal, mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesabaran, selalu memberikan rasa syukur, sehingganya rumah tangga kita ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tema yang kita angkat saat ini begitu luar biasa, Bang Ali, di mana seseorang itu tidak ada yang menginginkan rumah tangganya dalam kehancuran. Benar. Saat kita pertama rumah tangga, semuanya pasti ingin bahagia. Bahkan ada satu syair, duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Kalau baru rumah tangga, berasanya jadi bidadari. Benar. Berasanya jadi raja sehari, betul-betul. Cuman itu baru gerbang pertama.
semuanya indah terasa. Karena sebab kenapa? Dia belum memasuki fase-fase selanjutnya. Oleh karenanya, bagaimana cara membangun rumah tangga ini agar utuh? Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Niat rumah tangga ini menjadi penting dan paling utama. Sehingganya terkadang ada di antara kita hamba Allah yang mereka niat dalam rumah tangga ingin kaya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya bang? Niat rumah tangga itu kadang-kadang cuma hanya numpang pamer. Ada nggak yang begitu? Ada. Niat rumah tangga cuma hanya pengen dikenal orang, pengen viral, pengen jadi artis, pengen menjadi orang yang luar biasa. Mohon maaf, kalau tujuannya dunia, tujuannya harta, tujuannya pangkat, maka cuma itu yang akan dia dapat. Oleh karenanya paling utama adalah innamal a'malu binniyat. Niat ini harus karena Allah. Sehingga ketika rumah tangga niatnya karena Allah, dibangun dengan agama, dibangun dengan pondasi yang ada dalam tatanan hukum Islam, fa insyaallah rumah tangga ini tidak akan jadi sesuatu yang malah esok hari menjadi malapetaka dalam kehidupannya. Apalagi sekarang yang kondisi corona seperti ini. Pandemi enggak kunjung kapan berakhir. Oleh karenanya dibutuhkan agama dalam menjalani kehidupan. Banyak orang bang, ketika kondisi saat ini suaminya enggak kerja, banyak di rumah, istri di rumah, akhirnya apa yang terjadi? Karena imannya kurang, gara-gara cuma perkara kecil berantem sama suami. Betul enggak? Bener bang. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Cuma perkara kecil, wah langsung berantem. Nah ini yang jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya melupakan Allah. Kadang-kadang mohon maaf, suami marah, istri marah. Ada yang begitu bang? Nah harusnya agama nganjurin kalau suami lagi ngomel, istrinya diem. Suaminya ngomel, istrinya diam. Kalau istrinya ngomel, suaminya diam. Nah, saling menghargai. Ini kadang beda. Suaminya ngomel, istrinya ikut nyaut. Yang terjadi apa? Tsunami. Iya, Pak, iya. Kenapa sebab? Karena merasa benar sendiri. Disinilah dibangun agama dalam rumah tangga. Apa kata Rasul? Hiyarukum linisaikum. Sebaik-baik suami adalah siapa mereka? Yang paling baik sama istrinya. Yang paling baik sama istrinya. Jangan sama istri pelit. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Nih orangnya. Sama istri hitungan. Ada yang begitu ada? Ada. Kalau sama orang lain nyantunin. Betul apa enggak? Bener. Giliran sama orang lain baik. Betul apa enggak? Ada bener. Itu sama istri, Masya Allah, hitungan. Ada yang begitu? Ada guru. Mana orangnya? No. Makanya kalau istri satu waktu gantian. Kenapa? Karena suami ini figur, contoh bagi si istrinya. Kalau kita nyontoin yang baik, pasti istrinya baik. Tapi kalau suami yang gak nyontoin yang baik, jangan harap istri jadi baik. Suami main-main di rumah, main handphone mulu. Istrinya ngikut apa enggak? Ngikut. Nah ini, jadi kebiasaan kita kadang-kadang. Handphone ini jadi kebutuhan yang lewat melebihi daripada kehidupan. Lagi tidur ditemenin handphone, bener? Bangun tidur yang dicari? Handphone. Lagi makan yang dipegang? Handphone. Bahkan bang mohon maaf, ke toilet yang dibawa? Handphone. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? No. Nah akhirnya cuma handphone. Padahal Masya Allah rumah tangga ini harus dibangun dengan agama. Sehingganya kita berupayalah untuk bisa menghargai satu sama lain. Jadi kalau istri kita pengen soleh, rumah tangga kita pengen terjaga, tidak ada yang namanya pertikaian, tidak ada yang namanya kehancuran dalam rumah tangga, maka yang harus jadi contoh, jadi figur, jadi teladan siapa? Suaminya. Nah artinya adalah apa? Hargai istri. Jangan pengen nuntut dihargai oleh istri, tapi suaminya nggak bisa ngehargain istri. Ada yang begitu ada? Ya. Jangan pengen nuntut suami menghormati istri, istrinya nggak bisa ngormatin suami. Ada yang begitu? Ada guru. Bahkan kata Rasul, satu gelas yang diberikan kepada seorang suami pahalanya seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Ini baru satu gelas. Gimana kalau pengen 1000 pahala? Pengen 10.000 pahala? Berarti 10 gelas sekalian galonnya.
Nah ini satu kebaikan bernilai kebaikan. Oleh karena adalah apa? Agama nganjurin sama kita muasyarah bil ma'ruf. Kalau ada masalah satu sama lain di antara rumah tangga kita ini, tanya baik-baik. Tanya dengan akhlak yang baik, tanya tegur dengan akhlakul karimah, sehingga adalah apa? Rumah tangga bisa jadi contoh kebaikan buat orang lain. Kenapa bisa tidak menjadi tentram? Kenapa tidak bisa dirahmah? Kenapa tidak bisa menjadi sesuatu yang sakinah? Karena di dalamnya tidak ada rasa saling menghargai, tidak ada saling menghormati. Repot bang. Baru sekarang banyak orang, mohon maaf, suami sama istri ketika dia berantem sebut-sebutan. Kurang bagaimana gua sih sama elu? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? No. Tiap hari gua ngasih, kurang bagaimana? Apa yang dikasih uang suami besoknya disebut lagi. Pan gua udah ngasih sama lu, kok emang udah habis? Ada yang begitu ada? Ada guru. Enggak usah kita sebut. Karena suami itu punya kesalahan, istri lebih banyak ngomongnya. Iya Pak kagak? Iya enggak? Beda. Makanya ayo bangun dengan perbaikan. Ini kadang istrinya repot juga sih bang. Ada istri yang kalau punya masalah, gara-gara cuman masalah perkara duit, ngomongnya panjang. Yang ujung, yang lama, yang udah lewat diomongin ke depan. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? No. Akhirnya urusannya kecil jadi besar. Sebab kenapa? Muter dari belakang. Jangan sampai kita jadi orang begitu. Oleh karenanya Rasul nganjurin, ayo ketika suami kita lagi marah, istri diem. Istrinya lagi marah, suami diem. Kalau sama-sama saling bisa mengetahui situasi yang terjadi, maka insya Allah tidak akan ada yang namanya perpisahan. Sehingga adalah apa? Rumah tangga ini belajar. Rumah tangga ini terus memperbaiki. Jadi kalau pengen sakinah mawaddah warahmah, contohin dulu kita yang jadi suami. Udah jadi contoh belum? Udah jadi akhlak belum? Udah jadi kebaikan belum? Mulai dari kita bisa ngajakin sholat berjamaah. Pantas suami nggak pernah mau sholat karena istrinya nggak ngingetin. Begitu sebaliknya, ada orang balik ke rumah nggak pernah sholat jamaah. Suami istri sholatnya masing-masing. Nggak pernah baca Quran, nggak pernah ngajakin anaknya sholat. Kenapa? Sebab karena imamnya nggak pernah nyontoin. Tapi kalau imamnya nyontoin, pasti yang ngikutnya, yang jadi nemeninnya pasti ngikutin. Oleh karenanya rumah tangga tergantung kepalanya, tergantung orang tuanya, tergantung dari suaminya. Kalau kepala rumah tangganya soleh, insya Allah anak istrinya soleh. Tapi jangan jaminan pengen rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kalau kepala rumah tangganya jauh dari nilai-nilai agama. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Baik, Masya Allah, terima kasih guru. Ada orangnya, ada no. Baik, dan Masya Allahnya ilmunya luar biasa. Makanya kalau misalnya ada yang marah, yang satu diam mendingan ya. Jangan marah dua-duanya, pecah nanti Masya Allah ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.